Saya nanti mohon saran dari Bapak Ibu sekaligus dari teman-teman. Karena konsep saya begini, saya tidak ingin hanya mohon maaf, hanya senior yang ada di sana. Tapi mulai dari bawahnya, saya nggak tahu apa ada namanya remaja Masjid Surabaya, kok nggak Mas Irfan? Tingkat kota ya. Setelah itu remaja gereja tingkat kota ada ya. Kan ada masjid-masjid itu. Mungkin tingkat wihara juga ada, tingkat yang agama Buddha juga ada. Mungkin saya berharapnya begitu. Sehingga apa? Di dalam itu nanti, di dalam lembaga ini, itu ada yang mulai ada pengurusnya, tapi ada juga yang mulai muda. Jadi remaja masjid tingkat kota ada di sini, remaja masjid, remaja gereja, remaja wihara, remaja apa pun sudah ada bagian. Dan saya sebenarnya ingin muncul itu pada waktu pasca kemarin, tapi tak nutup. Akhirnya nanti kalau ini besar dan semua masuk di sini, kita berpikir kegiatannya apa? Kegiatan ini maksud saya apa? Di sini akan tidak pernah lagi membedakan antara suku, ras, dan agama. Berarti anak-anak nanti yang kumpul di sini itu ada bidang-bidangnya, yang nanti itu gabungan. Saya pengennya ini bergerak di setiap kelurahan dan kelurahan lah, bukan kecamatan. Yang bergerak ada acara di sana, ada acara di sana. Jadi sejak awal itu sudah menunjukkan bahwa antar agama di Surabaya, bahwa antara suku dan ras di Surabaya itu sudah tidak ada beda. Ini yang harus kita berikan contoh. Yang selama ini mohon maaf, kalau kita tidak turun mulai dari bawah, ini teroris gampang masuk sini, Pak. Karena saya selalu katakan ke Pak Iksan, ke Pak Irfan, ke Pak Camat, ke Mas Tommy juga, saya selalu bilang, kota ini itu yang menjaga bukan pemerintah kotanya, yang menjaga juga bukan Kapoldanya, yang menjaga bukan Kapolresnya, bukan Pangdamnya, bukan Koramilnya. Yang menjaga kota ini bebas dari Covid, bebas dari apapun, ya warganya. Nah ini yang saya ingin munculkan. Kalau hari ini ternyata ada forum beda tapi mesra ini mungkin bisa menjadi awal, ya nanti kita besarkan, nanti namanya menjadi apa? Sehingga apa? Ini nanti juga mulai muda, pemuda-pemudanya juga ada di bagian di sini. Jadi kita libatkan mulai pemuda. Karena apa? Pemuda ini kalau dibiarkan lama-lama jadi kapitalis loh. Karena saya melihat betapa guyupnya yang sudah senior-senior ini. Tapi saya nggak pernah melihat guyupnya pemuda-pemuda yang begini, nggak ada. Ini yang bahaya ini. Kalau kita biarkan, tunggu tanggal mainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti mungkin dari forum beda, tapi masalah ini kalau sudah besar nanti, saya berpikirnya satu. Mohon maaf, di umat muslim itu ada sekolah muslim, Pak, yang mulai di ATK, keluarganya ini memang mindsetnya harus masuk sekolah Islam terus. Jadi SD, SMP, SMA, kuliah pun masuk ke sekolah Islam. Di Kristen juga sama. Kalau di Hindu mungkin tidak Buddha, karena bukan mayoritas di sini. Nah, ketika itu ada yang sekolah Kristen juga sama. Mohon maaf, jadi mulai kecil, mulai dia TK sampai gede, itu mungkin dia sekolah Kristen terus. Ada yang sekolah internasional terus, meskipun tidak ke luar negeri. Ada yang sekolah internasional mulai SD-nya, SMP-nya, SMA internasional terus. Ini yang tanpa sadar membuat buku-bukuan di tempat kita. Wong Islam diajari ajaran Islam itu begini. Dia tidak pernah tahu yang namanya Tionghoa, dia tidak pernah tahu namanya Kristiani itu seperti apa. Sehingga dia punya pemikiran sendiri. Akhirnya apa? Wong Tionghoa itu sumbung-sumbung, nggak tahu kumpul wong Jawa. Ini negara Jawa ini. Ini negara Islam. Dan kalau sudah ada yang memanas-manasi seperti itu, bahaya itu, Pak. Terus yang mungkin yang Tionghoa, yang Kristen juga sama. Kita ngapain sih orang Jawa teroris kabeh ngebom tok ae. Nah ini kan berarti yang harus kita hancurkan, yang harus kita gabungkan. Karena itu saya berharap, ngapunten betul, kenapa saya harus mengajak Pak Iksan, mengajak Mas Irfan, juga ada Mas Tommy, Pak Camat, ada juga Lurah dan teman-teman semuanya. Saya ini ingin segera dibentuk forum ini, Pak. Saya nggak tahu saya pakai nama forum atau nanti nama pakai ada aktornya. Mungkin Mas Irfan yang lebih tahu sama Pak Iksan.
dimunculkan sudah besar. Nanti itu perwakilannya sampai di kelurahan. Tugasnya punya kegiatan. Pak, mohon maaf, kalau di Surabaya ini sing sugih ku akeh, Pak. Orang Arab itu kaya-kaya, orang Jawa kaya, orang Tionghoa kaya, orang Kristen kaya, Hindu kaya, Buddha kaya. Bayangkan kalau zakatnya mereka itu tidak dibagi sendiri-sendiri, Pak. Gereja tidak bagi sendiri. Mohon maaf ini, Pak. Masjid juga nggak bagi sendiri. Ya sudah, dikumpulkan semua, dibagi berbarengan. Nggak ada, Pak, orang yang miskin di Surabaya. Tapi ini yang mohon maaf tidak pernah terkontrol di Surabaya. Akhirnya apa? Masih ada yang bagi kemana, Pak? Keluar daerah. Oh, Surabaya yang butuh masih banyak. Ini yang kadang-kadang di hati saya, Surabaya yang butuh banyak kok masih ngelempar keluar ya. Apa yang di dalam nggak ngerti kalau di Surabaya. Siapa yang salah? Pemerintahnya yang salah. Karena tidak bisa menggabungkan seluruh stakeholder yang ada di kota Surabaya. Karena saya tidak berharap ya, Pak, harus jadi, Pak. Saya tuh nggak seneng mimpi, saya nggak seneng teori soalnya, Pak. Kalau kita mungkin sudah siap, ya sudah kita siapkan setelah Lebaran kita dirikan. Kita langsung berdirinya itu sudah siap, setiap kecamatan itu ada. Nanti kita menghubungi semua takmir masjid, kita menghubungkan semua gereja, kita sampaikan siapa sih donatur di sana yang dikumpulkan. Ini daftar orang miskin di Surabaya, umpamanya begitu, Pak. Ini diapakan, disentuh pakai apa? Ya sudah, lembaga ini yang menyentuh. Mungkin lembaga yang disentuh. Karena saya juga mau ngomong kemarin, orang Muslim di Surabaya saja, kalau zakatnya itu dikumpulkan jadi satu, dibuat bantu orang untuk usaha, iso loh, Pak. Tapi kalau zakatnya diri-diri, saya itu bingung, Pak. Kalau sudah begini berarti apa? Mungkin pemerintahnya yang nggak dipercaya mungkin. Karena kami itu ada badan zakat kan, badan zakat di Surabaya. Berarti di gereja juga ada. Jadi ini yang harusnya koordinasi kumpul ini. Ini kayaknya kurang komunikasi sehingga apa tidak berjalan. Nah ini yang saya harapkan. Saya nggak mohon maaf, Pak. Di mana saya cerita sedikit yang ada di Masjid Al-Fal. Saya pernah di sana. Itu diumumkan, Pak. Si fulan memberikan zakat 2 miliar. Saya langsung mikir zakat 2 miliar, kekayaannya berapa? Tapi bayangkan kalau 2 miliar itu sasarannya tepat kepada warga Surabaya yang miskin, ditambah dengan yang teman-teman Kristen, teman-teman Hindu, teman-teman Buddha, semua lintas agama itu berjadi satu. Selesai lah, Pak. Kasus kemiskinan di Surabaya ini selesai. Terus mohon maaf. Kalau lagi ada teman-teman yang punya usaha, mau jebol Surabaya, Pak. Ngambil tempat usaha, mungkin punya tenan, punya apa, ya ambil orang Surabaya. Ya gajinya jangan UMK, ya nyenyek, Pak. Ya tapi digaji berapa 1,5 juta. Tapi kan ketika digaji 1,5 juta pun, atau 2 juta, atau 1 juta itu sudah meringankan beban pemerintah. Sisanya pemerintah harus mencarikan seperti apa. Ini yang saya kepingin sebenarnya. Dan yang paling akhir, saya bisa bayangkan kalau kita semua ini menggunakan produk-produknya Surabaya. Insya Allah tanggal 9 sampai tanggal 11 besok itu ada virtual, Pak, pameran virtual UMKM-nya Surabaya. Dan ngapunten, saya sudah tekankan kepada seluruh pegawai negeri kota Surabaya, kalau ada kue, kalau ada makan nasi, kalau ada rapat konsumsinya, maka dia wajib untuk mengambil dari UMKM-nya Surabaya. Baju batik, kemis Jumat saya wajibkan baju batiknya UMKM. Jadi saya nanti ngelihat, Pak, tidak mungkin baju batik itu satu di desa ulang godol, Pak, terus, Pak. Pasti kan dia beli 3 atau 4. Makanya saya nanti bisa ngelihat lewat aplikasi itu, di sini pegawainya berapa, dia beli baju batik berapa sih sebenarnya. Sehingga saya tekankan, Pak. Saya pakai gelang ini. Saya kalau tadi nggak pakai baju batik, Pak. Kalau pakai baju batik, saya pakai batiknya UMKM. Sepatu saya yang pakai ini sepatu UMKM, Pak. Karena siapa lagi yang cinta dan membantu? Bukan lagi kita cinta, Pak, tapi niatkan di hati kita ini membantu sesama yang memang adalah saudara kita, tidak melihat suku, ras, dan agamanya. Itu saudara kita. Sopo kan kita bisa membantu saudara keluar dari tempat dari kemiskinan, kan kita bahagia. Itu amal jariah kita.
Tuhan akan mencatat itu menjadi amalan kita ketika kita meninggal. Dan yang saya inginkan, cari sepatu. Saya juga ngomong sama teman-teman, sudah lah. Bukan waktunya kita hidup bergaya. Waktunya kita ini membahagiakan orang lain. Wong nyawa kita tidak tahu Pak, besok meninggal juga bisa. Apalagi saya sekarang jadi pemimpin, saya takut Pak. Saya belum melakukan apa-apa terus mati gitu Pak. Mbok ceritanya tahu Pak, tahu malaikat Pak. Kamu ngapain aja jadi wali kota, so nyenyek saya Pak. Nah ini yang saya kepinginnya jadi satu ini, segera dibentuk. Mungkin kita sering ada beberapa kali rapat, mungkin Mas Irfan ini pandeganya nanti dibentuk, sama Pak Iksan dibentuk langsung sebuah, saya nggak tahu apakah lembaga pakai akte, tapi di situ ada pemuda-pemudanya. Karena kita ini kan generasi-generasi yang memang sudah waktunya suatu saat akan berganti. Kalau kita tidak menyiapkan generasi kita di bawah, kita punya pemikiran yang hebat Pak. Setelah kita ini selesai juga yang bawah gak gelem terus no Pak. Percuma sia-sia, ada forum beda tapi mesra ini sia-sia. Ini yang saya takut. Saya tidak ingin di Surabaya itu kehilangan marwah toleransi. Saya ingin di Surabaya ini semua orang yang beribadah itu nyaman. Makanya nanti kita buat kegiatan apa, nanti pemerintah kota juga akan merubah anggarannya. Karena anggaran-anggaran yang ada memang mungkin itu seperti biasa-biasanya. Tapi sekarang kan kita harus menyentuh kemanusiaannya. Sambil nanti kerjasama dengan gereja, kerjasama dengan dengan masjid, dengan wihara, dengan pura, sudah. Karena saya kemarin sudah menyampaikan ke beberapa gereja. Pak Sudi saya tanya, gereja-gereja ngomong, Mas Eri tunggu, saya tunggu. Kapan pembagian bersamanya? Berarti kan saya tinggal ke masjid-masjid. Nanti saya ketemu dengan masjid Indonesia. Nanti hari ini kalau salah. Hari ini apa besok ya saya lupa. Dewan Masjid Surabaya. Mungkin saya bilang, zakatmu kumpul jadi satu. Jadi zakat kalau ada orang zakat kumpulkan. Loh, mohon maaf loh, bahkan ada orang Surabaya yang tidak memberikan zakatnya ke masjid, tapi dia ngomong, wes, nang masjid kain aku tak zakit langsung nang daerah luar Surabaya. Dia lupa betul bahwa kalau di ajaran Islam mungkin di ajarannya juga sama. Jangan kita tidak boleh tidur nyenyak dengan perut yang kenyang kalau ada, kita berdosa kalau ada tetangga kita yang masih kekurangan, kan gitu. Dan ini malah zakat ke tempat yang lainnya. Berarti apa? Berarti ada ketidakpercayaan dengan masjid, mungkin begitu. Ada ketidakpercayaan dengan pemerintahnya. Harapan saya dengan forum ini nanti, saya nggak tahu, tapi namanya mungkin tetap atau berubah. Ini mungkin kita bisa memberikan gambaran yang berbeda di Surabaya. Dan ini harus terwujud. Dan saya berharap pertemuan hari ini kita sudah tentukan tanggalnya, tanggal sekian harus wis dadi. Karena wong Surabaya, wong Indonesia itu rapat bolak-balik rapat ya Pak. Siap. Dadine gak jelas Pak. Loh, saya sekarang di Pemkot juga ngajarin ngono Pak. Saya rapat pakai tanggal Pak. Saya kepengin jadi kepala dinas apa ora ngono Pak. Ya sono tanggalnya Pak, tanggal. Karena dulu tuh Bu Ali itu kan baik hati orangnya, lembut Bu, laki-laki, perempuan soalnya. Kalau saya kan laki-laki agak beda. Jadi ngomong sama anak buahnya teman-teman ya, teman-teman itu ya kerja, tapi maksudnya terus kok gampang gak ditagih lo lali. Akhirnya gak jadi. Nah saya bilang, ini kerjanya bukan karena pimpinannya takut sama pimpinan, tapi saya berusaha ke teman-teman ini kerja dari hati. Tanggung jawabnya mereka itu antara dirinya dengan Tuhannya, bukan dengan pimpinannya. Contoh sekarang kalau saya sama Sirfan ini, sama Pak Iksan, saya bilang, Mas bukaan jenenge tempat usaha. Besok bukaan, mall bukaan, tapi nanti Mas Irfan, setiap mall itu harus punya satgas kopi. Setiap mall buatkan satgas kopi. Nanti minta, ya. Jadi bukan masing keliling Joko mole Pak. Satgas Mandiri, nanti dikasih nama siapa, sampai di situ kejadian dan dia tidak lapor, maka sanksinya apa? Karena kan kita sudah memberikan contoh membuka, kalau Pak Iksan buka besok kan kita memberikan kepercayaan. Saya sampaikan ke teman-teman, kita harus memberikan kepercayaan kepada orang lain. Tapi yang menjaga adalah orang lain itu sendiri. Karena sehebat apapun pemerintahnya, sekuat apapun pemerintahnya, kalau rakyatnya ini sudah cuek, rakyatnya ini tidak mau membangun, jangan harap bagus kota ini. Saya bilang Mas Irfan, buka aja lah, nggak apa-apa. Tapi nanti gimana ada satgasnya sendiri-sendiri. Nanti di warkop ya satgas sendiri. Oke, biarkan mereka menjaga dengan apa Pak? Hati Pak ya. Dengan hatinya, akhirnya kalau sudah kerja dengan hatinya, iya rek aku ki gak jogo, engko ditutup. Aku mak apa ya. Terus nanti yang kedua, aku dosa sampai Gusti Allah, sama Tuhan saya dosa. Akhirnya itu yang saya belajar. Karena saya takut
mohon maaf, sejak saya kampanye itu saya turun tuh tak delok-delok wong tambah suwe tambah kok kalah jadi karo Gusti Allah ya. Karena wedi nambah Tuhan itu. Terus ngene, aku wah ini udah mulai bisa jadi bahaya nih kalau terus-teruskan. Makanya saya mencoba sekarang ketika jadi wali kota Rokan dilantik, saya kembalikan lagi kepercayaan itu ke masyarakat. Kayak BPJS, saya buka langsung Pak, ono sing komplain aja Pak, ini gak bisa jalan Pak di sini, gak bisa jalan. Saya bilang, ya enggak apa-apa. Kalau tidak saya coba, mana tahu kalau saya tidak jalan. Kalau saya nunggu sempurna dulu, nggak ada yang sempurna, sudah biarkan jalan, ada yang komplain diperbaiki. Tadi saya bilang langsung sama Kadinkes, ya apa ini? Kadinkes langsung bilang, Pak, saya meletakkan orang-orang Dinkes di seluruh rumah sakit yang kerjasama. Jadi saya pastikan tidak ada lagi orang yang ke rumah sakit ditolak karena orang Dinkesnya di sana. Ini kan dalam proses. Saya kembalikan lagi, berarti Kadinkesnya sudah kerja dengan hatinya. Nah, itu yang saya harapkan. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi mohon maaf, mungkin saya ini masih muda jadi nggak seneng lama-lama. Jadi kalau nanti saya berharap kita tentukan setelah Lebaran itu insya Allah Mei ya. Mei tanggal berapa Mas Ito? 14. Kalau lembaga ini bisa didirikan tanggal 27 Mei saya senang. Ultanya Surabaya. Kenapa? Sebagai ultanya Surabaya. 27 Mei itu ultanya Surabaya sama ulta saya maksudnya. Jadi kenang-kenangan Pak, kenang-kenangan itu apa maksudnya? Kenang-kenangannya itu muncullah sebuah lembaga yang untuk kepentingan umat di Surabaya. Nah, saya berharapnya itu, jika saya pengennya setelah Lebaran Pak, bahwa Bapak Ibu sudah jalan langsung. Jadi kita bekerjanya waktu Ramadan ini, waktu sudah mulai minggu depan kita sudah bekerja membuat panggilan anak gereja, panggilan anak pura, panggilan anak wihara, panggilan anak pemuda-pemudi. Ini budayanya kan banyak. pas tanggal 27 gabungan. Mei atau tanggal berapa nanti lah. Patria, ada Patria. Sudah jalan. Dan kegiatan itu sudah jalan. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya berharap pada Tuhan dan berdoa pada Tuhan, semoga pertemuan hari ini dijabahi Gusti Allah oleh Tuhan kita, sehingga apa yang sudah kita lakukan dan kita akan rencanakan tanggal di bulan setelah Lebaran itu sudah bisa jalan. Karena saya yakin kalau ini sudah bergerak di masing-masing kelurahan, di masing-masing RT-nya, RW-nya, itu sudah Pak, selesai. Bayangkan kalau mohon maaf ya, ada orang yang nggak mampu, terus kita ini berbagi bersama. Ngomong dulu simbagi kalung Islam toh, simbagi kalung Kristen toh, simbagi itu orang Hindu toh, itu orang Buddha toh, itu kepercayaan toh, semuanya berbagi. Inilah kehebatannya Kota Surabaya. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Nanti setelah itu kita buat kegiatannya apa nanti biar dengan Iksan dan Kepala Dinas, sehingga ke depan kita sudah langsung bisa jalan menjaga kotanya. Bukan kita yang menjaga, tapi yang menjaga adalah warganya sendiri. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi.